Kita hidup di zaman yang penuh dengan ironi. Kemajuan teknologi memberikan kita kemudahan yang tak terbayangkan sebelumnya. Tetapi di saat yang sama, kecemasan seolah-olah menjadi teman akrab yang tak diundang. Kita semakin terhubung, tetapi juga semakin merasa kesepian. Standar hidup terus meningkat, tetapi kebahagiaan justru terasa menjauh. Mengapa kita terus merasa tertekan di tengah kelimpahan? Apakah mungkin menjalani hidup tanpa beban kecemasan yang terus menghantui? Buku ini adalah perjalanan untuk memahami akar keresahan yang melanda banyak dari kita, sekaligus menawarkan langkah-langkah nyata untuk mengatasinya. Dengan mengeksplorasi berbagai aspek kehidupan modern, dari teknologi, pola asuh, hingga hubungan sosial, kita akan menggali cara untuk hidup lebih tenang dan seimbang di dunia yang penuh tekanan ini. Hidup tanpa cemas bukanlah sebuah utopia. Itu adalah kemungkinan nyata yang bisa kita raih, dimulai dari langkah kecil yang kita ambil hari ini. Bab 1. Mengapa kita lebih gelisah dari sebelumnya? Pernahkah Anda merasa cemas tanpa alasan yang jelas? Pikiran Anda melayang-layang, dihantui oleh pertanyaan, apakah saya cukup baik? Atau, apa yang akan terjadi jika semuanya tidak berjalan sesuai rencana? Kecemasan seperti ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan banyak orang di era modern. Namun, pertanyaannya adalah, mengapa? Apa yang membuat generasi kita lebih rentan terhadap keresahan daripada generasi sebelumnya? Dunia kita telah berubah secara dramatis dalam beberapa dekade terakhir. Cara kita dibesarkan, cara kita bekerja, dan cara kita berinteraksi dengan dunia telah mengalami revolusi besar-besaran. Pola asuh yang dulu menanamkan kemandirian kini sering bergeser ke arah perlindungan berlebihan. Anak-anak yang dulu diajarkan untuk menghadapi dunia luar kini cenderung diselimuti busa pengaman oleh orang tua yang takut melihat mereka terluka, baik secara fisik maupun emosional. Niatnya baik, tetapi efeknya seringkali tidak terduga. Anak-anak tumbuh menjadi individu yang cemas menghadapi ketidakpastian dan sulit mengelola stres. Di sisi lain, teknologi yang seharusnya membuat hidup kita lebih mudah justru menambahkan beban baru. Media sosial, notifikasi tanpa henti, dan arus informasi yang tak pernah berhenti mengubah cara kita memandang diri sendiri dan dunia. Kita hidup dalam tekanan untuk selalu online, untuk selalu terlihat sempurna, dan untuk terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Semua ini menciptakan siklus cemas yang sulit diputus. Namun, apakah kecemasan ini tidak terhindarkan? Apakah kita ditakdirkan untuk hidup dengan perasaan gelisah yang terus mengintai? Jawabannya adalah tidak. Dengan memahami akar permasalahan, kita bisa mulai melihat bahwa kecemasan bukanlah musuh yang tak terkalahkan. Ia adalah sinyal, sebuah alarm yang memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam cara kita menjalani hidup. Kita akan menggali lebih dalam. Kita akan membedah bagaimana pola asuh, teknologi, dan tekanan sosial berkontribusi pada meningkatnya kecemasan. Kita juga akan mengeksplorasi apakah rasa gelisah ini benar-benar bagian dari hidup yang modern, atau hanya sebuah kebiasaan buruk yang tanpa sadar kita pelihara. Jika Anda pernah bertanya-tanya, mengapa hidup terasa begitu berat meskipun dunia menawarkan begitu banyak kemudahan, maka Anda berada di tempat yang tepat untuk menemukan jawabannya. Mari kita mulai perjalanan ini. Bab 2. Teknologi dan media sosial, pedang bermata dua. Teknologi telah mengubah dunia dalam cara yang luar biasa. Kita bisa berbicara dengan orang yang berada ribuan kilometer jauhnya hanya dalam hitungan detik, belajar apa saja dengan satu klik, dan mengakses hiburan tanpa batas kapanpun kita mau. Hidup seolah menjadi lebih mudah, lebih praktis, dan lebih terhubung. Namun, di balik semua manfaat ini, ada sisi lain yang jarang dibicarakan dengan cukup serius. Dampak teknologi terhadap kesehatan mental kita. Media sosial, sebagai salah satu produk teknologi yang paling berpengaruh, adalah contoh sempurna dari pedang bermata dua. Di satu sisi, media sosial memungkinkan kita tetap terhubung dengan keluarga, teman, bahkan dunia luar. Namun, di sisi lain, ia seringkali menjadi ladang subur bagi rasa cemas, iri hati, dan rasa tidak pernah cukup. Feed Instagram yang penuh dengan gambar-gambar sempurna, kehidupan yang terlihat tanpa celah di TikTok, dan opini-opini yang saling bersaing di media sosial menciptakan dunia ilusi di mana kita terus-menerus merasa tertinggal.
Pernahkah Anda scroll media sosial dan tiba-tiba merasa hidup Anda tidak sebanding dengan orang lain? Seakan-akan semua orang memiliki kehidupan yang lebih bahagia, lebih sukses, lebih menarik. Padahal, apa yang kita lihat hanyalah potongan terbaik dari kehidupan seseorang. Potongan yang seringkali sudah disaring, diedit, bahkan dikonstruksi untuk terlihat sempurna. Media sosial telah menjadi cermin palsu yang memantulkan versi kehidupan yang tidak realistis, membuat kita terjebak dalam lingkaran perbandingan diri tanpa akhir. Dan bukan hanya perbandingan diri. Teknologi juga menciptakan kecanduan yang seringkali tidak kita sadari. Notifikasi yang terus berdatangan, FOMO, Fear of Missing Out, yang membuat kita terus memeriksa ponsel, dan kebutuhan untuk tetap online membuat kita sulit benar-benar hadir di saat ini. Tanpa disadari, waktu kita terserap oleh layar, sementara hubungan nyata dan kedamaian batin kita semakin terkikis. Namun, teknologi sendiri bukanlah musuh. Ia adalah alat, dan seperti alat lainnya, bagaimana kita menggunakannya akan menentukan apakah ia menjadi berkah atau beban. Dalam bab ini, kita akan mengeksplorasi dampak teknologi secara mendalam, baik positif maupun negatif. Kita akan memahami bagaimana media sosial memengaruhi otak dan emosi kita, serta mengapa ia bisa menjadi sumber stres yang tidak terlihat. Lebih penting lagi, kita akan membahas cara untuk mengambil kendali. Bagaimana kita bisa tetap menikmati manfaat teknologi tanpa menjadi korban dari sisi gelapnya. Bagaimana kita bisa mengatur hubungan kita dengan media sosial, sehingga ia memperkaya, bukan menguras, kesehatan mental kita. Teknologi memang pedang bermata dua, tetapi Anda memegang gagangnya. Mari belajar bersama untuk menggunakannya dengan bijak, agar pedang ini tidak melukai kita, melainkan membantu kita menghadapi dunia modern dengan lebih percaya diri. Bab 3. Pola asuh modern, antara melindungi dan membebani. Sebagai orang tua, guru, atau bahkan pengamat, kita sering mendengar ungkapan, anak-anak adalah masa depan. Dengan pikiran itu, banyak dari kita merasa terdorong untuk memberikan yang terbaik bagi mereka, perlindungan, kenyamanan, dan dukungan tak terbatas. Namun dalam upaya kita melindungi mereka dari rasa sakit dan kesulitan hidup, tanpa sadar kita mungkin menciptakan dunia yang terlalu lembut, terlalu aman, hingga menghalangi mereka untuk tumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Pola asuh modern sering disebut sebagai pola asuh helikopter atau bahkan snowplow, di mana orang tua melayang-layang di atas anak-anak mereka, siap untuk menyelamatkan mereka dari setiap masalah, atau membersihkan segala rintangan yang ada di depan mereka. Niatnya tentu mulia, ingin anak merasa aman, bahagia, dan sukses. Namun, ironisnya, perlindungan yang berlebihan justru dapat menjadi beban yang menghambat perkembangan anak. Anak-anak yang selalu dijaga dari kegagalan dan kesulitan kehilangan kesempatan untuk belajar menghadapi realitas dunia. Pernahkah Anda melihat seorang anak yang terjatuh saat belajar berjalan? Sebagai orang dewasa, naluri kita seringkali ingin segera mengangkatnya, memastikan ia baik-baik saja. Tetapi anak-anak kecil memiliki ketangguhan alami. Mereka bangkit, mencoba lagi, dan akhirnya berhasil. Dalam proses jatuh dan bangun itulah mereka belajar. Namun, bagaimana jika kita selalu ada di sana untuk mencegah mereka jatuh? Akankah mereka tahu bagaimana caranya bangkit? Pola asuh modern juga kerap memberikan tekanan tanpa sadar. Di satu sisi, kita ingin anak-anak kita merasa nyaman, tetapi di sisi lain, kita membanjiri mereka dengan ekspektasi tinggi. Mereka harus berprestasi di sekolah, mengikuti berbagai kursus tambahan, menguasai keterampilan, dan sukses di berbagai bidang. Kita ingin mereka menjadi yang terbaik, tetapi kadang kita lupa bertanya, apakah mereka bahagia? Ketidakseimbangan antara melindungi dan membebani ini telah menciptakan generasi yang cemas. Anak-anak tumbuh dengan perasaan takut gagal karena mereka tidak pernah diberi ruang untuk gagal. Mereka merasa tertekan oleh ekspektasi, tetapi tidak memiliki cukup alat untuk mengelola tekanan itu. Dalam upaya kita menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk mereka, kita tanpa sadar mungkin menanamkan rasa tidak aman yang mendalam. Namun, semuanya belum terlambat. Bab ini adalah undangan untuk merenung,
Bagaimana kita bisa menemukan keseimbangan antara melindungi dan membiarkan anak-anak belajar menghadapi dunia? Bagaimana kita bisa mendukung mereka tanpa membebani? Kita akan mengeksplorasi prinsip-prinsip pola asuh yang sehat, di mana anak-anak diberikan ruang untuk belajar dari kesalahan, untuk merasakan konsekuensi dari tindakan mereka, dan untuk tumbuh menjadi individu yang mandiri dan percaya diri. Kita juga akan membahas bagaimana menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana cinta dan pengertian menjadi fondasi, tetapi tanggung jawab dan kemandirian tetap diutamakan. Pada akhirnya, tugas kita bukanlah menciptakan dunia yang sempurna untuk anak-anak kita. Tugas kita adalah mempersiapkan mereka untuk menghadapi dunia yang tidak sempurna dengan kekuatan dan ketahanan. Mari kita pelajari bagaimana menciptakan keseimbangan itu, agar generasi mendatang bisa tumbuh dengan lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih siap menghadapi apapun yang ada di depan mereka. Bab 4. Tekanan akademik dan standar kesuksesan yang tidak realistis. Kita hidup di zaman di mana kata sukses seringkali terjebak dalam definisi yang sempit. Prestasi akademik, karier yang cemerlang, dan penghasilan yang besar dianggap sebagai puncak pencapaian hidup. Dari usia muda, kita diajarkan untuk mengejar tujuan-tujuan ini, dan siapapun yang tidak sesuai dengan standar tersebut seringkali dianggap gagal. Tetapi, apa dampaknya pada kesehatan mental kita? Apa yang terjadi ketika ekspektasi ini menjadi beban yang terlalu berat untuk dipikul? Generasi muda saat ini tumbuh dengan tekanan akademik yang luar biasa. Sejak dini, mereka didorong untuk mendapatkan nilai sempurna, masuk ke sekolah atau universitas terbaik, dan meraih semua sertifikat yang bisa didapatkan. Jadwal mereka dipenuhi dengan kursus tambahan, ujian persiapan, dan kegiatan ekstrakurikuler yang bertumpuk. Tidak ada ruang untuk bernafas, tidak ada ruang untuk hanya menjadi anak-anak. Di balik tekanan ini, ada ketakutan besar. Ketakutan akan kegagalan. Sistem pendidikan kita seringkali tidak memberikan ruang untuk kesalahan, sementara masyarakat menanamkan gagasan bahwa hidup ini adalah perlombaan. Siapa yang tercepat, siapa yang terpandai, dialah yang akan berhasil. Anak-anak dan remaja tumbuh dengan pikiran bahwa jika mereka tidak sempurna, masa depan mereka akan hancur. Tetapi, apa yang tidak kita sadari adalah, dalam proses mengejar kesempurnaan, kita telah mengorbankan kebahagiaan mereka. Dan ini bukan hanya masalah anak-anak. Orang tua juga merasa terbebani oleh standar yang sama. Mereka ingin anak-anak mereka sukses, bukan hanya untuk kebaikan anak, tetapi juga sebagai cerminan diri mereka sendiri. Anak saya harus menjadi yang terbaik, karena itu menunjukkan bahwa saya adalah orang tua yang baik. Tekanan ini menciptakan siklus yang tidak sehat, di mana ekspektasi orang tua dan rasa cemas anak saling memperparah satu sama lain. Namun, apakah semua ini benar-benar sepadan? Apakah standar kesuksesan yang kita kejar ini adalah satu-satunya cara untuk hidup dengan bahagia? Di bab ini, kita mengeksplorasi bagaimana tekanan akademik dan standar kesuksesan yang tidak realistis memengaruhi mentalitas generasi muda. Kita akan mengurai bagaimana sistem pendidikan, masyarakat, dan media membentuk persepsi yang salah tentang arti sukses. Dan yang lebih penting, kita akan membahas cara untuk menyusun ulang definisi kesuksesan, definisi yang tidak hanya mengutamakan pencapaian materi, tetapi juga kebahagiaan, kesehatan mental, dan makna hidup. Kita akan belajar bahwa kesuksesan bukanlah tentang mencapai standar yang ditentukan oleh orang lain. Kesuksesan adalah tentang menemukan apa yang benar-benar penting bagi diri kita, mengejarnya dengan tekad, tetapi tetap menghargai proses dan kegagalan yang terjadi di sepanjang jalan. Karena pada akhirnya, hidup bukanlah tentang seberapa jauh kita mencapai puncak, tetapi seberapa banyak kita menikmati perjalanan menuju ke sana. Mari kita buka pintu untuk cara pandang yang lebih sehat, lebih manusiawi, dan lebih membebaskan. Bab 5. Koneksi yang kehilangan makna. Di dunia yang serba terhubung seperti sekarang ini, tidak pernah semudah ini untuk menjangkau orang lain. Dengan satu klik atau ketukan layar, kita dapat berbicara dengan teman yang tinggal di belahan dunia lain, menyapa orang yang baru kita temui, atau bahkan bergabung dengan komunitas online yang berbagi minat yang sama. Namun ironisnya, semakin terhubung kita secara digital, semakin sering kita merasa sendirian.
Pernahkah Anda merasakan hampa setelah menghabiskan waktu berjam-jam scroll media sosial? Seolah-olah Anda tahu segalanya tentang kehidupan orang lain, tetapi di saat yang sama, Anda merasa tidak benar-benar terhubung. Percakapan yang penuh makna telah digantikan dengan like, emoji, atau komentar singkat. Hubungan yang autentik tergantikan oleh interaksi yang dangkal, dan rasa kesepian diam-diam menyusup ke dalam hidup kita. Kehidupan modern juga menggeser cara kita memprioritaskan hubungan. Kesibukan menjadi alasan utama. Jadwal yang padat, pekerjaan yang menumpuk, dan tekanan untuk terus produktif sering kali membuat kita menunda waktu untuk berkumpul dengan teman atau keluarga. Nanti saja kita pikir, tetapi seringkali nanti itu tidak pernah datang. Kita terjebak dalam rutinitas, sementara hubungan yang dulunya hangat perlahan memudar menjadi dingin dan jauh. Berkurangnya interaksi tatap muka juga membawa dampak besar pada kesehatan mental kita. Hubungan manusia yang bermakna, berbagi cerita, tertawa bersama, atau bahkan hanya duduk dalam diam dengan orang terkasih adalah sumber dukungan emosional yang penting. Ketika hubungan ini hilang atau berkurang kualitasnya, kita kehilangan fondasi yang membantu kita menghadapi tekanan hidup. Namun semua ini bukanlah akhir cerita. Kita masih memiliki kendali untuk membangun kembali koneksi yang lebih autentik dan bermakna. Bab ini adalah ajakan untuk merefleksikan hubungan dalam hidup kita. Mana yang memberi energi dan mana yang mungkin hanya memenuhi ruang tanpa makna. Kita akan membahas bagaimana dunia digital telah mengubah cara kita berhubungan, tetapi juga bagaimana kita dapat menggunakan teknologi sebagai alat untuk memperkuat, bukan melemahkan, koneksi kita. Kita akan menggali cara untuk kembali hadir sepenuhnya dalam interaksi kita dengan orang lain. Mematikan ponsel saat makan malam bersama keluarga, mendengarkan dengan penuh perhatian ketika teman berbicara, dan meluangkan waktu untuk bertemu langsung alih-alih hanya mengirim pesan. Yang lebih penting, kita akan belajar bahwa kualitas jauh lebih berarti daripada kuantitas dalam hubungan. Anda tidak perlu memiliki ratusan teman atau pengikut untuk merasa terhubung. Yang Anda butuhkan hanyalah beberapa hubungan yang dalam, tulus, dan penuh kasih. Mari kita mulai perjalanan untuk membangun kembali jembatan yang hilang. Karena dalam dunia yang serba sibuk ini, koneksi yang bermakna adalah salah satu kunci untuk hidup yang lebih damai dan bahagia. Bab 6. Mengapa kita kehilangan kemampuan menghadapi kesulitan? Hidup tidak pernah dirancang untuk selalu berjalan mulus. Setiap perjalanan pasti akan bertemu dengan jalan terjal, badai, atau bahkan jurang yang terasa sulit untuk dilintasi. Namun, di tengah dunia modern yang penuh kenyamanan dan kemudahan, mengapa rasanya kita semakin kehilangan kemampuan untuk menghadapi kesulitan? Mengapa sedikit guncangan saja sudah terasa seperti bencana besar yang tak tertanggungkan? Kita mungkin telah menciptakan dunia yang membuat hidup lebih mudah. Teknologi canggih, akses instan ke segala sesuatu, dan lingkungan yang dirancang untuk meminimalkan ketidaknyamanan. Tapi, ada harga yang harus dibayar. Kita telah kehilangan sebagian dari kemampuan kita untuk menjadi anti-fragile. Sifat di mana tantangan, tekanan, dan bahkan kegagalan justru membuat kita lebih kuat. Sebagai manusia, kita belajar melalui pengalaman, terutama pengalaman sulit. Saat kita gagal, kita belajar bagaimana bangkit kembali. Saat kita menghadapi konflik, kita belajar cara menyelesaikannya. Namun, dunia yang penuh perlindungan telah membuat kita kehilangan banyak momen belajar ini. Dari pola asuh yang terlalu melindungi hingga masyarakat yang menghindari risiko, kita dibentuk untuk menghindari rasa sakit, bukan untuk menghadapinya. Akibatnya, kita menjadi lebih rapuh. Ketika kesulitan datang, kita merasa kewalahan karena kita tidak terbiasa menghadapinya. Ketika rencana gagal, kita merasa seolah dunia runtuh karena kita tidak diberi cukup ruang untuk memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan. Ini adalah lingkaran setan. Semakin kita menghindari kesulitan, semakin sulit bagi kita untuk menghadapi mereka ketika tak terelakkan datang. Tetapi, ada harapan. Kemampuan untuk menghadapi kesulitan tidak pernah benar-benar hilang dari diri kita. Ia hanya tertidur, menunggu untuk dibangkitkan kembali. Dalam bab ini, kita akan mempelajari konsep anti-fragile. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang tidak hanya tahan terhadap kesulitan, tetapi juga tumbuh karenanya.
Kita akan menjelajahi pentingnya kegagalan sebagai guru yang terbaik. Bagaimana rasa sakit bisa menjadi alat untuk pertumbuhan. Dan mengapa kita perlu membiarkan diri kita dan generasi setelah kita mengalami kesulitan sebagai bagian dari kehidupan. Kita juga akan membahas cara praktis untuk membangun ketahanan emosional, seperti menghadapi rasa takut, melatih keberanian, dan menumbuhkan pola pikir yang tidak menyerah pada rintangan. Ketahanan tidak muncul dalam semalam, tetapi dengan latihan dan kesadaran, kita dapat mengembangkannya hingga menjadi bagian dari diri kita. Kesulitan tidak akan pernah bisa dihilangkan dari hidup, tetapi itu bukanlah hal buruk. Justru, kesulitan adalah jalan menuju pertumbuhan, kekuatan, dan kedewasaan. Mari kita belajar bagaimana menghadapi badai dengan kepala tegak, mengetahui bahwa setiap angin kencang adalah latihan untuk membuat kita lebih tangguh. Hidup tidak akan selalu mudah, tetapi dengan ketahanan, kita dapat menjadikannya lebih bermakna. Bab 7. Lingkaran setan kecemasan. Kecemasan seringkali datang tanpa diundang, merayap perlahan hingga membelenggu pikiran kita. Ia berbisik tentang segala hal yang bisa salah, menghidupkan skenario terburuk, dan membuat kita terperangkap dalam pusaran kekhawatiran yang tampaknya mustahil untuk dihentikan. Kita menyebutnya lingkaran setan kecemasan, sebuah pola yang berulang, di mana satu pemikiran cemas memicu yang lain, hingga akhirnya membuat kita merasa terkunci dalam ketidakberdayaan. Tapi, apakah kecemasan ini benar-benar tak terhindarkan? Ataukah ada hal-hal yang secara tidak sadar kita lakukan yang memperburuknya? Kenyataannya, banyak dari kebiasaan sehari-hari kita yang diam-diam memberi makan kecemasan. Gaya hidup modern yang serba cepat dan penuh tekanan memaksa kita untuk selalu siaga. Kita terbiasa multitasking, melompat dari satu tugas ke tugas lainnya tanpa jeda. Ponsel yang terus berbunyi, daftar pekerjaan yang tidak pernah habis, dan tuntutan untuk selalu produktif membuat pikiran kita sulit untuk beristirahat. Semua ini menciptakan lingkungan yang subur bagi kecemasan untuk tumbuh. Selain itu, kita seringkali tidak menyadari bagaimana pola pikir kita sendiri memperburuk situasi. Pikiran negatif yang tidak terkendali, harapan yang tidak realistis, dan kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain membuat lingkaran kecemasan semakin sulit diputus. Kita menjadi tawanan dari ekspektasi yang kita buat sendiri, berjuang untuk memenuhi standar yang sebenarnya hanya ada di kepala kita. Namun meskipun lingkaran setan kecemasan terasa begitu kuat, ia bukanlah sesuatu yang tidak bisa dihentikan. Kuncinya adalah kesadaran untuk mengenali pola-pola yang membuat kita terjebak, dan kesadaran untuk mengambil langkah-langkah kecil untuk keluar darinya. Di bab ini, kita akan membahas kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang sering memperburuk kecemasan tanpa kita sadari. Kita akan mengeksplorasi bagaimana kebiasaan seperti overthinking, kurang tidur, konsumsi berlebihan terhadap media sosial, dan bahkan pola makan dapat memengaruhi tingkat kecemasan kita. Lebih penting lagi, kita akan belajar tentang solusi praktis yang dapat membantu memutus lingkaran kecemasan ini. Dari teknik pernapasan yang sederhana hingga kebiasaan mindfulness yang dapat melatih pikiran untuk lebih hadir di saat ini. Dari cara-cara untuk mengelola waktu dengan lebih baik hingga tips membangun batasan sehat dalam hubungan dan pekerjaan. Kecemasan mungkin tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, karena pada dasarnya, ia adalah bagian dari pengalaman manusia. Tetapi, kita memiliki kekuatan untuk mengelolanya, untuk tidak membiarkannya mengambil alih hidup kita. Dengan langkah-langkah kecil namun konsisten, kita dapat menciptakan ruang dalam hidup kita untuk ketenangan, fokus, dan keberanian. Lingkaran setan kecemasan mungkin tampak menakutkan, tetapi kita tidak sendirian dalam perjuangan ini. Bersama-sama, mari kita belajar cara memutus rantai ini, untuk akhirnya mengambil kendali atas pikiran dan emosi kita. Ketenangan adalah sesuatu yang dapat kita usahakan, dan hidup tanpa cemas adalah sesuatu yang layak kita perjuangkan. Bab 8. Mindfulness dan keseimbangan emosi. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang terus bergerak, berapa sering kita benar-benar berhenti dan hadir di saat ini? Berapa banyak momen yang kita lewatkan karena pikiran kita melayang ke masa lalu yang penuh penyesalan atau melompat ke masa depan yang penuh kecemasan?
Hidup modern seringkali membuat kita terjebak dalam pusaran pikiran yang tiada akhir, meninggalkan kita dengan perasaan lelah, cemas, dan kehilangan kendali. Namun, di tengah kekacauan ini, ada satu cara sederhana namun mendalam yang dapat membawa kita kembali ke keseimbangan: mindfulness. Mindfulness adalah seni untuk hadir, benar-benar hadir, di setiap momen, tanpa penilaian atau gangguan. Itu berarti memerhatikan apa yang terjadi dalam diri kita dan di sekitar kita dengan penuh penerimaan. Kedengarannya sederhana, tetapi dalam praktiknya, ini bisa menjadi tantangan besar. Pikiran kita cenderung mengembara, menarik kita ke dalam kekhawatiran atau penyesalan. Namun, mindfulness mengajarkan kita untuk melihat pikiran-pikiran itu, mengakui keberadaannya, tetapi tidak membiarkannya menguasai kita. Mengapa mindfulness begitu penting? Karena dengan hadir di saat ini, kita bisa menemukan ketenangan di tengah badai. Kita belajar untuk melihat kehidupan apa adanya, bukan melalui lensa kekhawatiran atau harapan yang tak terpenuhi. Kita belajar untuk menghargai hal-hal kecil, suara angin, rasa kopi di pagi hari, atau kehangatan senyuman seseorang. Mindfulness membawa kita kembali ke inti kehidupan, mengingatkan kita bahwa kebahagiaan tidak ditemukan dalam kesempurnaan, tetapi dalam momen-momen sederhana yang seringkali kita abaikan. Namun, mindfulness tidak hanya tentang menemukan ketenangan. Itu juga tentang menciptakan keseimbangan emosi. Hidup penuh dengan pasang surut, kebahagiaan, kesedihan, keberhasilan, kegagalan. Tanpa keseimbangan emosi, kita mudah terseret oleh gelombang ini, merasa terlalu tinggi di puncak atau tenggelam di dasar. Mindfulness mengajarkan kita untuk menerima semua emosi ini tanpa perlawanan, memahami bahwa mereka adalah bagian alami dari hidup. Di bab ini, kita mempelajari bagaimana menerapkan mindfulness dalam kehidupan sehari-hari. Tidak perlu melibatkan ritual yang rumit atau waktu yang panjang. Cukup beberapa menit sehari untuk duduk diam, memperhatikan napas, atau bahkan hanya benar-benar hadir saat melakukan aktivitas seperti makan atau berjalan. Kita akan membahas teknik-teknik sederhana, seperti pernapasan sadar, meditasi singkat, dan cara untuk lebih hadir dalam percakapan dengan orang lain. Selain itu, kita akan mengeksplorasi bagaimana mindfulness dapat membantu kita menghadapi tekanan hidup. Ketika kita mulai mempraktikkan mindfulness, kita akan menemukan bahwa pikiran-pikiran yang dulunya terasa mengancam tidak lagi memiliki kekuatan yang sama. Kita belajar untuk merangkul ketidaksempurnaan, melepaskan ekspektasi yang tidak realistis, dan memberi ruang bagi diri kita untuk bernapas. Mindfulness bukanlah solusi instan untuk semua masalah, tetapi ia adalah alat yang kuat untuk membantu kita hidup dengan lebih damai dan bijaksana. Ini adalah undangan untuk berhenti berlari, untuk berhenti berusaha mengendalikan segalanya, dan hanya hadir sekarang di sini. Karena pada akhirnya, hidup kita tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang kita capai, atau seberapa sedikit kita gagal. Hidup ditentukan oleh bagaimana kita menjalani setiap momen, dengan kesadaran, penerimaan, dan rasa syukur. Mari kita belajar untuk hadir, untuk benar-benar hidup, dan untuk menemukan kedamaian di tengah dunia yang penuh tekanan ini. Bab 9. Menata ulang hubungan dengan teknologi. Bayangkan hidup Anda tanpa teknologi. Tidak ada ponsel pintar, tidak ada media sosial, tidak ada pemberitahuan yang muncul tanpa henti. Mungkin terasa aneh, bahkan mustahil, bukan? Teknologi telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita. Ia memberi kita kemudahan, konektivitas, dan akses ke dunia dalam genggaman tangan. Namun, seperti pedang bermata dua, teknologi juga dapat merampas hal-hal yang paling berharga: waktu, perhatian, dan kedamaian kita. Setiap hari, kita bangun dengan layar, bekerja di depan layar, dan mengakhiri hari dengan layar. Notifikasi yang tak pernah berhenti menarik kita dari momen-momen penting. Kita terlalu sibuk memeriksa ponsel kita hingga lupa memerhatikan orang yang duduk di depan kita. Kita menggulir media sosial berjam-jam hanya untuk merasa lebih kosong, lebih cemas, dan lebih terisolasi dari sebelumnya. Hubungan kita dengan teknologi yang seharusnya membantu justru seringkali menjadi beban. Kita menjadi budak dari ponsel kita, merespons setiap pemberitahuan seperti refleks, tanpa menyadari bagaimana itu menggerogoti perhatian dan emosi kita.
Kita merasa harus selalu tersedia, selalu terhubung, hingga lupa untuk benar-benar hadir di kehidupan nyata. Tetapi, apakah teknologi itu musuh? Tidak juga. Teknologi adalah alat yang sangat kuat, dan seperti alat lainnya, ia bergantung pada cara kita menggunakannya. Kita tidak perlu membuang teknologi dari hidup kita, tetapi kita perlu menata ulang hubungan kita dengannya. Kita perlu belajar mengendalikan teknologi, bukan sebaliknya. Bab ini adalah ajakan untuk mengevaluasi hubungan kita dengan teknologi, dengan jujur dan tanpa penilaian. Seberapa sering kita menggunakan ponsel sebagai pelarian dari kecemasan? Seberapa sering kita terjebak dalam pola konsumsi pasif, menggulir tanpa tujuan hingga kehilangan waktu berjam-jam? Dan seberapa besar pengaruh teknologi terhadap kesehatan mental kita, hubungan kita, dan pandangan kita tentang diri sendiri? Kita akan membahas cara untuk menggunakan teknologi dengan bijak, menggunakannya sebagai alat untuk meningkatkan kehidupan kita, bukan sebagai pengganggu yang mencuri perhatian kita. Salah satu langkah awal adalah dengan mengatur batasan yang sehat. Misalnya, menetapkan waktu tanpa ponsel di rumah, menonaktifkan notifikasi yang tidak perlu, atau membuat aturan zona bebas layar saat bersama keluarga atau teman. Kita juga akan mengeksplorasi manfaat dari detox digital. Detox tidak selalu berarti berhenti total dari teknologi. Itu bisa berupa langkah-langkah kecil seperti mengurangi waktu layar, mengambil jeda dari media sosial, atau bahkan memutuskan untuk tidak memeriksa ponsel selama beberapa jam setiap hari. Langkah-langkah ini bisa memberikan ruang untuk kembali fokus pada apa yang benar-benar penting. Selain itu, bab ini akan mengajak Anda untuk menemukan kembali kegembiraan dalam momen-momen offline. Apa rasanya membaca buku tanpa gangguan? Atau berjalan-jalan tanpa merasa perlu memotret segalanya untuk media sosial? Apa rasanya berbicara dengan seseorang tanpa distraksi, benar-benar mendengarkan dan hadir sepenuhnya? Menata ulang hubungan dengan teknologi bukan berarti menolak kemajuan. Sebaliknya, ini adalah tentang menggunakan teknologi dengan cara yang selaras dengan nilai-nilai kita, dengan apa yang benar-benar kita hargai. Ini adalah tentang memprioritaskan hidup nyata di atas layar, interaksi autentik di atas like, dan kedamaian di atas notifikasi yang tak pernah berhenti. Di dunia yang semakin didominasi oleh teknologi, kita perlu mengambil kembali kendali, bukan untuk meninggalkan teknologi, tetapi untuk menempatkannya di tempat yang tepat, sebagai pelayan, bukan tuan. Dengan langkah-langkah sederhana namun berarti, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih sehat dengan teknologi, sehingga kita bisa hidup lebih penuh, lebih sadar, dan lebih bahagia. Bab 10. Membangun generasi yang lebih tangguh dan bahagia. Di tengah segala tantangan dan kesulitan yang kita hadapi, ada satu harapan yang terus memancar. Kita memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan, baik dalam hidup kita sendiri, maupun dalam kehidupan generasi yang akan datang. Dunia ini terus berkembang, namun ada satu hal yang tak boleh berubah. Kebutuhan kita untuk membangun generasi yang lebih tangguh, lebih bijaksana, dan lebih bahagia. Berdasarkan perjalanan kita melalui bab-bab sebelumnya, kita telah menggali banyak hal tentang bagaimana dunia modern memengaruhi kesehatan mental kita. Dari tekanan sosial yang tak terhindarkan hingga kecemasan yang melingkupi setiap aspek kehidupan kita. Namun, kita juga telah belajar bahwa kita memiliki pilihan, kekuatan, dan alat untuk menghadapinya. Kini, saatnya untuk merenungkan bagaimana kita bisa menularkan pengetahuan dan kebijaksanaan ini kepada generasi mendatang. Membangun generasi yang tangguh bukanlah tentang menciptakan individu yang bebas dari kesulitan, karena kesulitan adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan. Generasi yang tangguh adalah mereka yang belajar bagaimana menghadapinya dengan kepala tegak, yang tahu bahwa kegagalan bukanlah akhir, tetapi awal dari sebuah pelajaran yang berharga. Mereka adalah generasi yang tahu bahwa kesuksesan bukan diukur dari berapa banyak yang mereka miliki, tetapi dari seberapa banyak mereka dapat bangkit setelah jatuh. Mereka adalah generasi yang mampu menciptakan keseimbangan antara mengejar impian dan menikmati perjalanan itu sendiri, yang tahu kapan harus berhenti sejenak dan menghargai momen, meskipun dunia terus bergerak begitu cepat. Namun, untuk membangun generasi seperti itu, kita harus menjadi contoh. Kita tidak bisa berharap mereka mengembangkan ketahanan emosional,
jika kita tidak mengajarkan mereka cara menghadapinya. Kita tidak bisa berharap mereka menghargai hubungan yang bermakna jika kita terus membiarkan teknologi menguasai waktu kita bersama mereka. Kita tidak bisa berharap mereka mencintai diri mereka sendiri jika kita tidak menunjukkan mereka bagaimana cara melakukannya. Sebagai orang tua, guru, atau pembimbing, kita memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan mereka keterampilan hidup yang penting. Kemampuan untuk menghadapi kesulitan, untuk beradaptasi, untuk berpikir kritis, dan untuk tetap berpegang pada nilai-nilai kebaikan. Membangun generasi yang lebih bahagia juga berarti membimbing mereka untuk mengenal dan menerima diri mereka sendiri. Dunia seringkali membuat kita merasa kita harus menjadi seseorang yang kita bukan untuk memenuhi standar yang tidak realistis. Generasi mendatang perlu belajar bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan yang tercapai setelah kesuksesan atau pencapaian materi. Itu adalah cara kita hidup, cara kita berhubungan dengan diri kita sendiri dan orang lain, cara kita mengapresiasi momen-momen sederhana. Kita perlu mengajarkan mereka untuk tidak terjebak dalam pencarian kesempurnaan, tetapi untuk merayakan keunikan diri mereka dengan segala kekuatan dan kelemahannya. Di bab ini, kita mempelajari bagaimana cara-cara sederhana yang kita lakukan sehari-hari dapat memiliki dampak besar pada generasi yang kita bangun. Dari cara kita mengelola stres, hingga bagaimana kita berbicara tentang kegagalan, hingga kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita tanamkan dalam kehidupan mereka. Kita akan membahas pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana anak-anak merasa aman untuk menjadi diri mereka sendiri, untuk belajar dari kesalahan mereka, dan untuk mengembangkan pola pikir yang sehat. Untuk membangun generasi yang lebih tangguh dan bahagia, kita harus memberi mereka alat, dan bukan hanya alat teknis atau intelektual, tetapi alat emosional. Kita harus mengajarkan mereka bahwa ketangguhan bukan berarti tidak merasakan sakit, tetapi memiliki keberanian untuk bertahan meski dalam kesulitan. Kita harus mengajarkan mereka bahwa kebahagiaan bukan tentang apa yang mereka miliki, tetapi tentang bagaimana mereka memandang dunia dan berhubungan dengan orang lain. Pada akhirnya, perubahan yang kita inginkan dimulai dari diri kita sendiri. Generasi mendatang akan meniru apa yang mereka lihat, dan itu dimulai dengan kita. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini, bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk mereka yang akan mengikuti jejak kita. Membangun dunia yang lebih baik dimulai dengan membangun diri kita lebih baik, dengan lebih bijaksana, lebih sabar, dan lebih penuh kasih. Karena dunia yang lebih baik akan tercipta ketika kita memiliki generasi yang lebih tangguh dan bahagia. Kesimpulan. Hidup ini, pada dasarnya, adalah perjalanan. Bukan tujuan akhir yang harus kita capai, tetapi pengalaman yang harus kita hargai. Di tengah segala tantangan dan kecemasan yang mengelilingi kita selalu memiliki pilihan untuk terperangkap dalam ketakutan atau untuk bergerak maju dengan keberanian. Kita dapat memilih untuk hidup dengan kesadaran, untuk merangkul setiap momen, dan untuk belajar dari setiap kegagalan. Kita dapat memilih untuk berhenti sejenak, mengambil napas, dan membiarkan ketenangan menyelimuti kita dalam dunia yang begitu bising. Buku ini bukanlah panduan yang menjanjikan kehidupan tanpa masalah, karena hidup itu sendiri penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Tetapi, ini adalah undangan untuk melihat kecemasan bukan sebagai musuh yang harus dihancurkan, tetapi sebagai bagian dari diri kita yang bisa kita pelajari dan kelola. Undangan untuk memanfaatkan teknologi dengan bijak, membangun hubungan yang lebih bermakna, dan menemukan kedamaian dalam setiap langkah. Dengan setiap bab, kita telah menyelami aspek-aspek hidup yang seringkali kita abaikan atau anggap remeh. Kita telah menyadari bahwa kita tidak sendirian dalam perasaan cemas dan bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah cara kita menghadapi dunia. Sebab, hidup tanpa cemas bukanlah tentang menghindari kesulitan, tetapi tentang bagaimana kita menghadapinya dengan ketenangan dan kepercayaan pada diri kita sendiri. Mari kita bangun kehidupan yang lebih sehat, lebih tenang, dan lebih bahagia untuk kita sendiri dan untuk generasi yang akan datang. Karena pada akhirnya, ketenangan sejati datang dari dalam diri, dari kemampuan kita untuk menerima kehidupan apa adanya, dengan segala keindahan dan tantangannya. Dan disinilah
dalam momen ini, kita memilih untuk hidup dengan penuh kesadaran, penuh keberanian, dan penuh cinta.